Kembali, marilah kita menyiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan, supaya firman itu masuk ke dalam hati kita, mendapat tempat yang terbaik, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita berdoa. Terang-Mu itulah cahaya yang sejati, ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti huruf-huruf yang tertulis dalam kitab suci yang akan kami baca ini. Terangilah kami untuk melihat kebenaran-Mu di balik semuanya, supaya pedoman firman Tuhan menjadi pegangan kami dalam hidup sehari-hari sebagai keluarga, sebagai pribadi, maupun sebagai umat-Mu gereja. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Ya Roh Kudus, datang dan penuhi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Tuhan dan Penebus kami berdoa. Amin. Kita masih ada di dalam rangkaian tema Community of Faith. Kita akan membaca hari ini, saudara-saudara, sebuah dokumen perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul, pasal 6. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, di dalam sebuah konferensi antar gereja dari berbagai macam aliran, denominasi, disampaikan sebuah kasus untuk dijawab oleh masing-masing wakil dari setiap denominasi. Kasusnya sederhana. Di ruang gudang atau storage gereja, di kompleks gereja, terlihat ada api menyala. Apa solusinya? Itu kasusnya. Wakil dari gereja Baptis menjawab, umumkan kepada jemaat, jangan bawa anak-anak ke gereja dulu. Itu jawaban wakil gereja Baptis. Wakil dari gereja Katolik menjawab, segera lapor pada keuskupan terdekat, selamatkan perangkat-perangkat suci gereja. Jawaban dari wakil gereja Injili, Evangelical, adalah serukan kepada semua, lakukan doa syafaat berantai. Kemudian tiba jawaban dari wakil gereja Presbyterian. Mereka menjawab, kita adakan rapat khusus dahulu. Serius amat? Tentu saja ini adalah sebuah cerita anekdot, saudara-saudara. Kisah pendek buatan yang mengandung pesan sindiran. Sebagai umat gereja Presbyterian, kita disindir sebagai gereja yang sedikit-sedikit mengadakan rapat, meeting. Ada persoalan apa saja, tindakannya harus melalui keputusan rapat dulu. Rasanya tidak ada bulan atau minggu yang berlalu tanpa rapat. Pokoknya apa-apa rapat dulu. Sampai terjadi kebakaran pun rapat dulu. Itu gereja Presbyterian. Mungkin yang rapat nggak terasa ya. Yang nungguin rapat itu yang nggak tahan. Oke. By the way, kita bicara tentang rapat. Lepas dari setuju atau tidak, saudara-saudara, suka atau tidak pada kenyataan ini, dokumen perjanjian baru Alkitab kita memang mengisahkan sejak semula gereja memang mengenal forum rapat. Rapat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan salah satu yang paling jelas adalah bacaan kita hari ini. Nats pembukaan yang tadi dibaca oleh Rudi itu juga bagian dari sebuah rapat atau meeting. Bacaan kita hari ini yang tadi kita baca adalah tentang sebuah rapat juga. Jemaat perdana di Yerusalem waktu itu punya problem. Perhatikan ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani,
karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Terjadi diskriminasi dalam pelayanan atau diakonia sehari-hari. Lalu masalah itu diselesaikan dengan cara apa? Perhatikan ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Bunyi terjemahan NIV begini. So the 12 gathered all the disciples together. Sedangkan Eugene Peterson menerjemahkan begini. So the 12 called a meeting of the disciples. Called a meeting. Mereka mengadakan rapat gerejawi untuk menyelesaikan persoalan itu. Saudara sekalian, oleh karena itu, sebagai komunitas kaum beriman, community of faith, kita ini memang perlu mengakrabi forum rapat gerejawi. Perhatikan, rapat gerejawi, bukan rapat organisasi sosial, bukan rapat dewan pengurus yayasan, bukan rapat pemegang saham, bukan rapat partai politik, apalagi rapat ibu-ibu arisan. Sama sekali bukan. Tetapi ini rapatnya orang beriman untuk mengurus tanggung jawab pelayanan dari Tuhan. Rapat gerejawi. Apalagi sebagai gereja Reformed atau gereja Presbyterian, kita perlu akrab dengan forum rapat gerejawi dari gereja Presbyterian. Presbyterian meetings. Nah, kalau begitu, apa sih yang patut kita kenali dan kita akrabi tentang rapat gerejawi itu? Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan catatan ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Rapat gerejawi itu selalu diisi dengan doa. Itu rapat yang gerejawi. Bukan rapat gerejawi kalau tidak ada worship atau minimal doa pembuka dan doa penutup. Rapat gerejawi itu diberi ciri selalu ada worship di dalamnya. At least a prayer. Di dalam rapat itu umat berdoa. Hadirin peserta rapat menyadari Tuhan hadir di tengah rapat itu. Hadir di dalam roh dan firman-Nya. Bahkan bukan cuma hadir, Tuhan itu memimpin rapat itu. Oleh sebab itu, saudara, di dalam presbytery meetings,
yang diadakan 3 bulan sekali itu, kalau Anda hadir, selalu akan ada opening worship dan kemudian ditutup dengan closing worship plus communion, perjamuan kudus. Jadi ini worship atau meeting? Dua-duanya. Di dalam sebuah meeting ada worship. Selalu. Mengapa? Karena ini meetingnya gereja. Ini rapat gerejawi. Dan jikalau orang betul-betul sadar Tuhan itu hadir di dalam rapat itu, mana ada main gertak, bicara kasar, bentak-bentak, dan saling caci maki dalam rapat gerejawi. Kalau orang sadar, tidak ada. Kalau ada itu orang-orang yang tidak mengerti artinya rapat gerejawi. Itu rapatnya korak pasar minggu. Doanya cuma kosmetik di bibir. Itu rapat gerejawi gadungan namanya. Oh tentu saja. Di dalam rapat gerejawi perbedaan pendapat bisa ada. Adu pemikiran, argumentasi berlangsung. Persilangan kepentingan sering terjadi. Tetapi di dalam rapat gerejawi semuanya dikomunikasikan dengan baik. Diajukan dengan rasa hormat. Ada keterbukaan dan rasa saling percaya. Tidak main menang sendiri. Ego pribadi minggir ke samping. Ini rapat gerejawi. Kehendak Kristus yang harus diutamakan. Semuanya harus bisa dikompromikan seadil mungkin. Dan diselesaikan dalam kasih. Itu rapat gerejawi. Sebab di dalam rapat gerejawi pun Tuhan hadir dan memimpin. Jangan lupa, jangan pernah lupa itu. Kita harus mengakrabi kebenaran ini. Rapat gerejawi itu adalah rapat di mana Tuhan itu hadir. Itu sebabnya kita berdoa di tengah-tengah rapat. Menyadari kehadiran Tuhan. Punya worship. Bahkan ada perjamuan kudus di dalam rapat. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya siapa sih yang rapat? Siapa sih yang perlu rapat dan datang rapat? Di gereja perdana, saudara-saudara di Yerusalem, yang rapat itu the 12 namanya. Ke-12 rasul. Pemimpin gereja. Dalam gereja Presbyterian, yang rapat itu para pemimpin gereja. Leaders. Sebutannya elders. Ada 2 macam elders. Yaitu teaching elder. Itu pendeta. Yang kedua adalah ruling elders. Itu adalah para penatua. Elders inilah yang rutin berkumpul. Elders inilah yang berapat. Tetapi, saudara-saudara, ada waktunya elders ini take initiative.
call a meeting. Ada waktunya elders ini call a meeting, memanggil seluruh jemaat untuk berkumpul, rapat. Ini yang disebut sebagai congregation meeting, rapat jemaat. Mengapa? Apa tujuannya? Elders call a meeting untuk rapat congregation. Ini hal kedua yang harus kita akrabi. Rapat jemaat, saudara-saudara, itu diadakan untuk menuntaskan tugas gereja mempraktekkan firman Tuhan. Sekaligus mencari solusi kalau ada masalah di dalam pelaksanaan tugas itu. Perhatikan ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Itu tujuan rapat. Rapat gerejawi itu diadakan untuk memperlancar jalannya tugas utama gereja, yaitu memberitakan dan menjalankan firman Allah. Apapun yang bisa menghambat lancarnya tugas utama memberitakan firman Allah itu harus diselesaikan. Rapat gerejawi itu diadakan untuk itu. Jadi itu bukan rapat di mana jemaat meminta pertanggungjawaban seperti rapat pemegang saham. Bukan. Ini rapat karena pemimpin gereja mau jemaat ikut menyadari tugas panggilan gereja sekaligus masalah yang perlu dihadapi bersama untuk melancarkan tugas itu. Pemimpin memanggil jemaat kumpul untuk menyadari tugas ini. Jemaat datang ke dalam rapat jemaat bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan atau berikan supaya firman Allah bisa diberitakan dan dipraktekkan oleh gereja ini. Apa yang saya bisa berikan? Itulah kalau jemaat datang ke dalam rapat jemaat. Pertanyaannya adalah bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya bisa berikan. Waktu itu, para rasul sudah kewalahan. Sementara mereka harus berkonsentrasi pada doa dan pelayanan firman, pelayanan meja, maksudnya diakonia, bantuan untuk orang-orang miskin, menjadi tidak lancar. Bantuan untuk mereka yang berkekurangan didn't work well. Agak kacau. Dan itu terdistribusi secara tidak merata. Mulai ada diskriminasi. Jemaat-jemaat dari kalangan Yunani diabaikan. Lalu rasul-rasul memanggil call a meeting. Ayo kita selesaikan masalah ini. Ayo jemaat, bantu kami. Kami kewalahan ini. Ayo jemaat, tunjukkan kepedulian dan peranmu. Untuk itulah kami mengundangmu rapat ini. Saudara, begitulah yang namanya rapat jemaat, rapat gerejawi. Tujuannya jelas.
mengajak jemaat menjalankan peran aktifnya. Agendanya jelas, tidak ada hidden agenda. Yang memimpin siapa, moderatornya siapa, jelas. Dan di dalam gereja Presbyterian Church, moderator yang memimpin rapat jemaat itu harus pendeta. Tidak ada rapat jemaat yang tidak dipimpin oleh pendeta. Apalagi yang berlangsung tanpa pendeta. Tidak ada. Di dalam Presbyterian Church, moderator rapat jemaat itu harus seorang pendeta. Bila jemaat itu tidak punya pendeta, harus dipanggilkan pendeta dari presbiteri. Oh, ini penting sekali, saudara-saudara. Rapat jemaat itu semuanya jelas, tujuannya jelas, agendanya jelas, siapa yang menjadi moderator jelas, tata tertibnya pun jelas. Itu sebabnya nanti Minggu tanggal 5 November yang akan datang, majelis akan call a meeting. Majelis akan memanggil jemaat untuk mengadakan rapat jemaat, untuk mengenal, untuk menyetujui, dan untuk mensahkan tata tertib organisasi atau bylaws gereja kita yang baru. Karena jemaat harus mengerti itu. Dan itu menjadi pegangan semua. Kalau kita berapat jemaat, this is tata tertibnya yang berlaku untuk semua. Sekarang hal yang ketiga yang harus kita akrabi tentang rapat gerejawi, tentang congregation meeting yang adalah rapat gerejawi, yaitu terjadinya di dalam rapat itu pemberian mandat atau kepercayaan. Pemberian mandat atau kepercayaan. Rapat gerejawi adalah tempat di mana Tuhan mengutus dan memberi mandat kepada orang-orang yang terpilih untuk menjalankan tugas tertentu. Kalau Anda kembali perhatikan bacaan yang dibaca Rudi tadi, ada pemilihan untuk orang-orang tertentu dengan tugas-tugas tertentu yang disahkan pemilihan itu di dalam rapat jemaat. Rapat gerejawi adalah tempat di mana Tuhan mengutus, memberi mandat kepada orang-orang yang terpilih untuk menjalankan tugas tertentu. Ada tugas, ada pembagian tugas, dan ada orang yang dipilih untuk menjadi petugas. Siapa yang memilih? Tuhan atau jemaat? Pilihan Tuhan atau pilihan jemaat? Jawabannya adalah pilihan Tuhan melalui kesepakatan jemaat di dalam sebuah rapat gerejawi. Orang-orang yang dipilih itu pilihan siapa? Pertama-tama mereka adalah pilihan Tuhan. Tetapi melalui kesepakatan yang dibuat jemaat di dalam sebuah forum rapat gerejawi. Jadi
Rapat gerejawi, saudara-saudara, adalah wadah pemilihan Tuhan melalui kesepakatan jemaat. Perhatikan bunyi ayat-ayat ini. Ayat 3 sampai 6. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu, 7 orang itu, dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Anda perhatikan itu. Itu rapat gerejawi. Ada pemilihan Tuhan yang disepakati melalui sebuah kesepakatan jemaat dalam rapat, dan kemudian dikonfirmasikan dengan doa dan penumpangan tangan. Tugas gereja itu banyak, saudara-saudara. Pernak-perniknya wakeh, banyak. Itu tidak bisa ditangani dengan semua orang langsung ikut campur mengerjakannya. Kacau nanti. Harus ada orang-orang yang dipandang qualified untuk diberi mandat mengerjakannya. Rapat jemaat tidak mengurusi semua hal. Rapat jemaat tidak ikut campur untuk semua detail-detail pelayanan gereja, tidak. Rapat jemaat itu adalah tempat jemaat bersepakat bersama untuk meneguhkan orang-orang pilihan Tuhan sebagai petugas di bidang tertentu. Rapat jemaat itu memberi mandat kepada elders, memberi mandat kepada diaken atau deacon, kalau kita punya diaken suatu kali kelak. Dan rapat jemaat itu memberi mandat kepada committees, kepada panitia-panitia yang dibentuk untuk tugas pelayanan tertentu. Oleh sebab itu, materi utama rapat jemaat itu apa? Sebagai rapat gerejawi, materi utamanya adalah nominating people and confirming them as God's chosen ones. Nominating people and then confirming them as God's chosen ones. Rapat gerejawi, rapat jemaat tidak ngurusin semua pekerjaan di dalam gereja, tidak memuaskan nafsu jemaat mau tahu segalanya, sebab jemaat datang bukan untuk mau tahu, bukan untuk mau dapat sesuatu. Jemaat datang untuk menyadari tugas panggilan gereja dan bertanya, apa yang saya bisa berikan untuk membantu. Rapat gerejawi itu tidak ngurusin semua detail pekerjaan gereja, tetapi yang utama adalah memberi mandat kepada petugas-petugas pilihan Tuhan. Dengan kata lain,
ada delegasi, ada nominasi, dan ada konfirmasi di dalamnya. Saya sudah berulang kali menghadiri presbytery meetings, 3 bulan 1 kali di San Gabriel Presbytery. Yang terjadi adalah itu. Rapat itu bahannya banyak, karena 3 bulanan agendanya kan. Tapi diadakan dalam waktu kurang lebih hanya 3 jam. Saudara-saudara. Efisien sekali. Mengapa? Karena materinya jelas. Tujuannya jelas. Yang mimpin jelas. Tata tertibnya jelas. Dan selalu yang paling penting di situ adalah delegasi. Ada orang, ada tim, ada komisi yang dipercayai untuk menjalankan tugas di luar persidangan. Mereka datang ke situ untuk lapor, pekerjaannya sudah dilakukan. Persidangan hanya melakukan konfirmasi. That's a good job. Persidangan itu hanya menominasikan orang, hanya mendelegasikan tugas, dan kemudian mengkonfirmasi hasilnya. Itu sebabnya menjadi sangat efisien rapat itu. Dan masih sempat di dalamnya orang mengadakan worship. Indah. Saya harus jujur mengakui, pengalaman saya mengikuti persidangan gerejawi di San Gabriel Presbytery, itu pengalaman rapat gerejawi yang asli rapat gerejawi. Itu sebabnya saya pun bersyukur kalau kita GKI-LE bisa menjadi sebuah bagian dari gereja yang tahu berorganisasi dengan benar, seperti PCUSA. Akhirnya sebagai kesimpulan, saudara-saudara, yang perlu kita akrabi tentang rapat jemaat atau rapat gerejawi, 1, sifatnya rohani. Ini bukan rapat duniawi. Pada prinsipnya Tuhan hadir dan memimpin di situ. Ada worship, at least ada doa di dalamnya. Sifatnya spiritual, bukan rapat duniawi. Yang kedua, Tujuannya jelas, mengajak jemaat untuk menyadari tugas panggilan gereja itu apa. Dan mengajak jemaat aktif berperan di dalamnya. Supaya apa? Supaya pemberitaan firman Tuhan makin lancar dilakukan. Itu yang kedua, tujuannya jelas. Dan yang terakhir ketiga, materinya. Bukan every details dibicarakan. Melainkan di situ terjadi yang penting delegasi tugas. Nominasi petugas. Dan konfirmasi untuk petugas-petugas yang terpilih di situ. Kalau ini dijalankan dengan benar, rapat gerejawi akan membuat pelayanan gereja diperlancar. Seperti yang terjadi di gereja Yerusalem. Perhatikan ayat terakhir, ayat 7. Hasilnya apa? Setelah rapat gerejawi yang bagus itu dilakukan, firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga
sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Anda lihat, kalau rapat gerejawi, rapat jemaat dilakukan dengan benar, hasilnya adalah pemberitaan firman Allah makin tersebar dan lancar. Semoga jemaat GKI LE pun lebih mengakrabi apa artinya rapat gerejawi itu.